Perkenalkan kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya. Saya Devni dari UPT SDN 19 Pulau Punjung Kabupaten Darmasraya. Saya Yosi Erlina dari UPT SDN 06 Pulau Punjung Kabupaten Darmasraya. Saya Bet Zekni dari UPT SDN 08 Pulau Punjung Kabupaten Darmasraya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Bet. Selamat siang Bu Yosi. Selamat siang juga. Apa kabarnya Bu Yosi hari ini? Alhamdulillah Bu Bet. Kalau Bu Bet gimana? Alhamdulillah sehat sekali Bu Yosi. Baiklah Bu Yosi, saya hari ini senang sekali bertemu dengan Bu Yosi. Alhamdulillah. Baik Bu Yosi, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, kita akan membicarakan hal tentang peningkatan keterampilan coaching Bu Yosi. Jadi di sini saya akan memberikan dukungan penuh nih sama Bu Yosi. Ya, terima kasih Bu Bet. Semangat ya Bu Yosi ya. Insya Allah. Jadi bagaimana cara saya bisa membantu Bu Yosi? Terima kasih sekali Bu Bet. Saya ingin Bu Bet membimbing saya nantinya dalam meningkatkan kemampuan presentasi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna. Itu salah satunya Bu Bet. Iya, baik Bu Yosi, bagus sekali ya. Berarti semua indikator dari coaching itu yang Bu Yosi maksudkan. Iya. Saya akan mendukung sekali tentang hal itu. Tetapi di bagian mana yang ingin Bu Yosi fokuskan, yang ingin saya observasi? Iya. Saya sangat berharap sekali Bu Bet. Itu dalam mendengarkan aktif Bu Bet dan memberikan pertanyaan yang bermakna. Baik, berarti dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna ya Bu Yosi ya, Ya, sudah Bu. saya catat. Ya. Menurut Bu Yosi, sejauh ini sudah sejauh mana tingkat kemampuan Bu Yosi dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna itu? Jadi mengukur kemampuan kita sendiri ya Bu Bet. Iya. Saya percaya Bu Bet, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merebuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching Bu Bet. Benar-benar Bu Ya, Yosi. karena dengan meninggalkan keterampilan ini, nantinya saya yakin lebih baik memilih murid dalam pembelajaran. Iya, saya paham Bu Yosi. Jadi apa harapan Bu Yosi dari observasi ini nanti? Salah satu harapan saya ya Bu Bet ya, yaitu observasi ini nantinya bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah Bu Yosi, sudah saya catat. Semoga nanti sukses ya Bu Yosi untuk pelaksanaan coachingnya ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Yosi. Ya, sama-sama Bu Bet. Selamat pagi Bu Devni. Selamat pagi Bu Yosi. Gimana kabarnya hari ini Bu Devni? Berarti tambah cantik hari ini Bu Devni. Alhamdulillah baik. Bu Yosi juga cantik hari ini. Ya, terima kasih Bu Devni. Bu Devni, Ya. kalau boleh saya tahu, dari tadi pagi saya lihat Bu Devni agak murung, berbeda dari biasa. Kalau Bu Devni kan orangnya ceria gitu kan, tapi tadi dari waktu datang tadi sepertinya diam gitu. Kalau boleh saya tahu ada apa nggak Bu Devni? Tepat sekali sebenarnya tebakan Bu Yosi hari ini ya, benar sekali. Saya hari ini memang agak sedikit bingung ya Bu Yosi ya. Ya. Saya ini kan guru kelas 1 ya Bu Yosi ya. Di mana di kelas saya itu ada 23 siswa. Iya. Setiap siswa saya itu tentu mereka memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda, begitu pula dengan pemahaman mereka. Iya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas, begitu Bu Yosi. Begitu ya Bu Devni. Bagus sekali ya Bu Devni. Sudah terpikir oleh Bu Devni kan. Jadi tapi ngomong-ngomong apa yang bisa saya bantu Bu Devni?
Begini Bu Yosi, sebenarnya yang menjadi kendala saya itu adalah di saat saya menerangkan pelajaran di dalam kelas, Ya. ada beberapa orang siswa saya yang konsentrasinya terganggu seperti itu, tidak mendengarkan penjelasan saya dengan baik, tetapi mereka lebih senang berbicara dengan teman sebelahnya. Saya perhatikan apa yang mereka bicarakan itu bukan tentang pembelajaran saya, mungkin lebih ke mainan mereka atau kegiatan mereka di luar kelas, begitu Bu Yosi. Oh begitu ya Bu Devni. Namanya anak kelas 1 ya Bu Iya, Devni. benar. Tapi terus apa tujuan Bu Devni untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya dalam meningkatkan kompetensi tersebut, mungkin saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk anak saya, agar mereka lebih fokus lagi mendengarkan apa yang saya terangkan, pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Bagus sekali Bu Devni. Itu yang sekarang diharapkan oleh pemerintah kita, terutama dalam pendidikan yang Bu Devni. Iya, benar, Bu Tapi Yosi. Bu Devni sudah memikirkan, itu guru yang sangat profesional sekali. Baik Bu Devni, apa yang sudah Bu Devni lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya begini Bu Yosi, saya sudah mencoba menggunakan berbagai metode ya Bu Yosi ya. Yang metode yang saya gunakan itu ya tentu yang sudah saya rasa sudah sangat membantu sekali dalam pengelolaan kelas saya. Namun mungkin metode-metode yang saya lakukan itu belum efektif begitu Bu Yosi. Oh gitu ya Bu Devni. Tapi mungkin tidak bisa langsung ya Bu Devni. Iya, benar. Hasilnya kan tapi harus berproses. Gitu. Iya, benar. Tapi apakah ada tantangan yang Bu Devni hadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau tantangan yang untuk mencapai tujuan tersebut tentu pasti ada ya Bu Yosi ya. Iya. Cuman mungkin sekarang saya lebih kepada bagaimana kira-kira Bu Yosi bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini Bu Yosi. Iya. Terus apa yang Bu Devni butuhkan kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya membutuhkan masukan dari Bu Yosi tentang strategi-strategi apa saja kira-kira ya Bu Yosi ya yang bisa saya lakukan untuk menarik perhatian anak saya, seperti itu. Ya. Baiklah Bu Devni. Kalau kita membahas strategi untuk mengendalikan siswa, Bu Devni tadi ya, Iya. yang suka berbicara mungkin bukan tentang pelajaran, Iya, benar. ya. Kemudian untuk mencapai tersebut, berapa skala yang kalau 1 sampai 10, berapa skala yang sudah tercapai oleh Bu Devni? Begini ya Bu Yosi ya, mungkin kalau berbicara tentang skala 1 sampai 10 ya Bu Yosi ya, di kelas saya masih ada anak yang belum pandai membaca begitu ya Bu Yosi ya. Mungkin Iya. kira-kira dari 1 sampai 10 baru 5 skala yang tercapai mungkin Bu Yosi. Ya, masih rendah ya Bu Devni. Iya. Ya. Terus karena Bu Devni merasa karena 5 itu yang sangat rendah sekali kan, berapa kira-kira yang Bu Devni inginkan gitu? Kalau yang diinginkan tentu yang bagus ya Bu Yosi ya, tentu Iya. yang bagus nilainya, tapi yang sempurna pun sulit dicapai ya. Iya. Dari skala 1 sampai 10 saya tentu menginginkan yang terbaik di angka 9 Bu Yosi. Bagus sekali Bu Devni ya. Berarti sudah masuk sempurna ya Bu Devni yang Iya. diinginkan ya. Baiklah Bu Devni, mungkin kita akan mencoba dulu. Jadi pertama-tama kita mencoba memahami anak, apa penyebabnya mereka suka berbicara waktu pelajaran ya Bu Devni ya. Iya. Kita nanti tentu kita identifikasi dulu kan Iya, benar penyebab sekali. mereka berbicara gitu kan. Kemudian juga kenapa mereka tidak paham juga terhadap materi identifikasi juga. Kemudian apa mungkin mereka bosan Bu Devni ya di dalam belajar, mungkin bisa Bu Devni tambah dengan ice breaking gitu Bu Devni, bisa juga itu untuk memusatkan perhatian gitu Bu Devni. Iya, bagus sekali itu ya Bu Yosi ya. Nanti Iya. saya akan mencobakan penggunaan ice breaking begitu ya di saat
anak saya mulai berbicara dengan temannya, saya langsung memperagakan ice breaking untuk supaya kembali konsentrasinya begitu ya Bu Yosinya. Sebenarnya saya sudah pernah mencobakan ice breaking itu, cuman memang seperti yang Bu Yosi bilang, saya tidak menggunakannya di saat konsentrasi mereka tergoyah. Saya sering menggunakan ice breaking itu di awal saja Bu Yosi gitu. Di awal saja ya Bu Dep. Mungkin karena konsentrasi anakku, kalau pernah saya baca ya Bu Dep, itu 10 menit sudah buyar Bu Dep. Jadi mungkin Bu Dep kalau ice breakingnya mungkin agak jauh. Bu Yosi, Siang juga Bu Dep. terima kasih Bu Yosi telah menyempatkan waktu untuk berbicara dengan saya Bu Yosi. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya Bu Yosi. Menurut Bu Yosi, bagaimana menilai performa atau penampilan Bu Yosi dalam kompetensi tersebut? Dalam penilaian coaching, kalau menurut saya ya Bu ya, saya telah melakukan dengan baik dalam kompetisi itu. Bagus ya Bu Yosi ya. Apa yang membuat Bu Yosi merasa demikian? Karena sesuai dengan perbincangan kita yang kemarin, saya ingin meningkatkan mendengarkan aktif, memberi pertanyaan yang berbobot. Itu sudah saya lakukan rasanya Bu. Iya, sudah lengkap rasanya Bu Yosi ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan dengan Bu Yosi? Boleh sekali Bu Bet. Saya melihat tadi Bu Yosi sangat bagus sekali dalam membawakan coachingnya dengan Bu Dev, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga dalam mendengarkan aktif. Bu Yosi tadi sangat menghayati sekali menurut saya dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian untuk standar penilaiannya sudah bagus, sangat cocok sekali Bu Yosi, lengkap. Jadi kalau menurut Ibu dari hasil pengamatan saya tadi, bagaimana pendapat Bu Yosi? Saya sangat senang sekali mendengarnya Bu Bet. Terima kasih Bu Bet atas umpan baliknya. Jadi untuk berikutnya nih Bu Yosi, langkah konkret yang seperti apa? Bu Yosi kan udah praktek nih coachingnya tadi. Langkah konkret seperti apa yang akan Bu Yosi lakukan untuk berikutnya? Salah satunya ya Bu Bet ya, mungkin saya akan melakukan latihan yang lebih intensif gitu Bu Bet. Dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang lebih aktif, begitu salah satunya Bu Bet. Langkah yang sangat baik sekali Bu Yosi. Kenapa demikian? Kalau kita tidak terus berlatih, kita tidak ingin nanti kompetensi yang sudah ada ini nanti makin menghilang Bu Yosi ya. Baik, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam formulir supervisi akademik. Yang terakhir Bu Yosi, apa yang Ibu Yosi peroleh dari proses ini Bu Yosi sama pelaksanaan tadi? Di antaranya yang saya peroleh ya Bu ya, saya lebih memahami area di mana saya harus mengembangkan kompetensi saya, keterampilan saya. Kemudian juga yang tidak lupa ya Bu Bet ya, saya sangat terima kasih sekali atas bimbingan Bu Bet dan umpan balik yang telah Bu Bet berikan. Semoga untuk berikutnya lebih baik lagi Bu Yosi. Teruslah melaksanakan seperti ini kepada rekan sejawat berikutnya. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Bu Bet.